Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke-10. Berkata demikian, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau andalkan itu memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur." Jadi Raja Asyur ini mengirim utusan untuk menakut-nakuti Raja Hizkia. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan dan membacanya, lalu ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saya lanjut ayat 15, Hizkia berdoa kepada Tuhan demikian. Ayat 16, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, semua kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 17, arahkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Teman-teman yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita percaya janji Tuhan di dalam hidup kita pegang itu terus. Kita amini, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Asalkan kita benar-benar hidup dengan kebenaran firman, kita menghidupi firman. Bukan kita menerima janji, kita amin-amin, tapi hidup kita kacau. Hidup kita tidak karuan, kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita hanya berpikir, ya sekali selamat, tetap selamat. Tidak. Kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Jangan berkata, saya sudah diselamatkan Tuhan, saya bisalah berbuat dosa, dan saya jatuh lagi, saya bertobat, jatuh lagi, saya minta ampun. Tidak, teman-teman. Tapi belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Kita tahu itu salah, kenapa kita lakukan lagi? Kita tahu itu lubang, kita tahu mungkin itu tempat yang busuk, kenapa kita ke situ lagi? Ya kan, jangan hidup di dalam dosa. Yang kita tahu salah, terus kita kerjakan terus. Tidak. Dan kita amini iman. Dengan iman, oh saya percaya janji Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kita tidak bisa seperti itu, teman-teman. Tuhan tidak bisa kita perdaya, Tuhan tidak bisa kita bodoh-bodohi. Tuhan melihat kehidupan kita, baru setiap janji yang Tuhan janjikan atas hidup kita itu terjadi. Seperti yang dialami Hizkia. Hizkia percaya janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu dia menguatkan rakyatnya. Tapi intimidasi-intimidasi ini datang dari utusan-utusan raja untuk menakut-nakuti Hizkia. Dan Hizkia, apa yang dia lakukan? Apakah dia mempersenjatai dirinya dengan senjata-senjata untuk bisa berperang? Atau dia hitung pasukan-pasukannya untuk dia mau melawan Raja Asyur dengan kekuatannya, dengan pemikirannya sendiri? Tidak, yang dia lakukan di ayat yang ke-15, Hizkia berdoa. Teman-teman dikasih Tuhan, apapun masalah, apapun rintangan, kalau masalah dan pergumulan kita alami karena kita hidup di dalam dosa, itu bertobat. Tapi kalau pergumulan yang kita alami karena kita hidup di dalam kebenaran, dan ada hal-hal yang menakut-nakuti hidup kita, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa, saya sudah berdoa, hanya berdoa saja. Kalau hanya itu yang dapat kita lakukan untuk saat ini, mungkin orang berpikir, berdoa-berdoa kok nggak bekerja sih? Tapi kalau seandainya dalam keadaan tubuh kita sakit, dan kita tidak bisa melakukan dan tidak bisa mengerjakan apa-apa, yang kita hanya bisa lakukan yaitu berdoa. Kenapa tidak kita untuk berdoa kepada Tuhan? Bukankah firman Tuhan berkata,
Apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita itu seperti yang namanya salju dan air hujan yang turun ke dunia, ke bumi, dan nggak mungkin kan hujan turun, terus dia kembali lagi air hujan naik ke langit. Enggak kan? Seperti perkataan firman yang kita baca, yang kita imani di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata bahwa kita akan menang, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Kenapa kita tidak percaya akan hal itu? Jadilah seperti Hizkia yang datang ke Tuhan dan membawa segala pergumulannya, masalah kehidupannya, tantangannya, biar lutut ke Tuhan, terus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, patut kita contohi ini. Karena keseringan kita sebagai manusia, kita ketika ada masalah dan pergumulan yang kita cari manusia, bukan Tuhan. Jadi, belajarlah kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan meminta petunjuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kemenangan di dalam hidup kita. Dan kita tahu sendiri bagaimana caranya Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel saat itu. Di ayat yang ke-36, lalu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185 orang di perkemahan Asyur. Esok harinya ketika orang bangun pagi-pagi, tampaklah semuanya sudah menjadi mayat. Jadi jangan pernah menyepelekan doa-doa yang kita bawa ke Tuhan. Jika benar-benar hati kita benar dan hati kita tulus mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan yang berperang ganti kita. Apakah Hizkia membawa pasukan-pasukan untuk berperang? Tidak. Dia hanya berdoa dan apa? Dan Tuhan menyuruh malaikat membunuh 185 orang. Malaikat Tuhan yang membunuh mereka. Bahkan bukan Hizkia dan rakyatnya, tapi malaikat Tuhanlah. Ini bukankah satu keajaiban yang supranatural yang sampai saat ini, jika teman-teman percaya kuasa doa itu masih terjadi, masih ada ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita benar-benar datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita karena kita hanya debu dan tanah, kita tidak mampu, tidak bisa untuk melawan segala hal di depan kita tanpa campur tangan Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, melalui kisah Hizkia ini, teruslah berdoa kepada Tuhan, serahkanlah segala masalah dan pergumulan kepada Tuhan, dan biarlah kita melihat tangan Tuhan yang akan bekerja. Bahkan Dia akan berperang mengganti kita ketika kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Shalom dan God bless you.